Berperan sebagai Dewa di sinetron Rahmat Cinta, mengaduk emosi penonton lewat drama memikat hingga beradegan fighting, sudah jadi makanan sehari-hari bagi Giorgino Abraham. Tapi bagaimana ketika adegan tersebut harus dilakoni Gino dengan adik kandungnya sendiri? Itulah yang terjadi ketika Lorenzo Abraham, pemeran Enzo, juga ikut terlibat dalam sinetron serupa. Bagi Lorenzo yang baru pertama kali melakoni adegan fighting dan beradu akting dengan kakak sendiri, menghadirkan keuntungan sekaligus tantangan tersendiri. Lalu bagaimana pula dengan Gino saat dihadapkan pada permusuhan dalam peran dengan adiknya sendiri? Seperti apa aksi adik kakak ini saat menghidupkan tokoh Dewa dan Enzo di sinetron mereka? Dewa, berhenti! Maaf, tapi saya nggak ada waktu ngurusin kamu. Tapi gue punya banyak waktu. Lo tau kenapa? Sejak gue kalah sama lo, gue nggak pernah dipanggil buat bertarung lagi. Dan harusnya sekarang kamu berterima kasih sama saya. Kenapa? Karena sekarang saya sudah berhenti dalam dunia pertarungan itu. Kekalahan jangan pernah kau masukkan dalam hati. Karena memang aku dibayar untuk memenangkan setiap pertandingan. Jadi Enzo, dia jadi musuh aku. Dia petarung juga. Dia mau berusaha untuk ngalahin Dewa gitu. Mau ngerusak keluarganya Dewa juga. Grogi sih enggak sih. Cuma agak beda aja sih ngerasa sama adik sendiri. Tapi ya namanya kerjaan sih, kita tetap lakukan yang terbaik. Kita coba lakukan yang terbaik. Merasa tertantang soalnya aku kan pertama kali masuk sinetron ini, sinetron kedua aku. Terus habis itu sinetron ini pertama kali aku ada adegan fighting apa semua gitu. Terus aku nggak terlalu ada background fighting gitu sih. Jadi itu merasa tertantang. Terus challenge-nya di situ juga. Terus sinetronnya juga drama. Jadi itu yang juga merasa tertantang buat aku juga sih, beda gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi satu scene gitu, aku tanya ke Gino kayak gimana enaknya nih, kayak tektoknya, terus kayak aku juga tanya kalau lo jadi peran gue gimana gitu. Dia bilang kayak, oh ya kalau misalnya aku jadi peran lo sih, gue bakalan rubah dialognya dikit gitu supaya kita ngucapinnya lebih enak. Bagi Lorenzo yang hanya terpaut usia 2 tahun dari sang kakak, sosok Giorgino adalah panutan yang menuntun langkahnya ke panggung hiburan. Memulai karir 5 tahun belakangan dan pertama kali merasakan atmosfer sebagai pesinetron 3 tahun lalu, Lorenzo mengaku sangat mengikuti jejak Gino yang telah mendulang popularitas di panggung hiburan. Lalu benarkah sosok Gino juga menjadi guru yang kerap memoles akting Lorenzo menjadi lebih baik lagi? Aku lihat Gino asik, terus aku juga merasa tertantang gitu. Terus aku juga lumayan suka di bidang entertain, soalnya kayak tiap project, tiap peran itu kan pasti beda-beda kan. Itu kan kita juga bisa belajar, learning by doing gitu sih. Jadi itu salah satunya yang aku merasa tertantang dan mau masuk ke dunia entertain itu karena itu. Belajarnya dari Gino sih, dari Gino pas dia syuting gitu. Aku tanya-tanya kalau misalnya kayak beberapa adegan yang berbeda yang aku merasa kayak aku lihat dia syuting terus susah gitu. Aku tanya kayak emosinya gimana tahan emosinya apa semua, terus dialognya itu gimana cara dienakinnya, kayak gitu sih. Aku mostly belajar dari kakak aku Gino sih. Aku ngeliatnya mungkin peran seorang kakak juga pasti itu penting, karena dia adik kan, jadi kayak lihat kakaknya syuting lama-lama kayak oh kayak gini ya gitu. Dan dia memang suka sama dunia hiburan juga sih, jadi mungkin dia coba aja, give it a shot. Sebagai lawan main yang bermusuhan dalam peran, Giorgino dan sang adik mau tak mau harus dihadapkan pada anggapan miring sebagian orang. Lalu tidakkah Gino takut langkah sang adik dianggap mendompleng dirinya? Seperti apa pula Lorenzo membuktikan diri jika kehadirannya dalam dunia peran bukan karena Giorgino?
Enggak lah, bukan berarti kakak dan adik itu kalau kakaknya ini enggak dompleng. Itu jalan hidup dia. Sama sekali enggak, dia juga nggak pernah minta bantuan apapun dari aku. Maksudnya nggak pernah sih ada pikiran-pikiran gitu. Belum ada dapat kayak, oh kamu dompleng nama kakak kamu ketenaran gitu, enggak sih. Mereka semua cukup positif terhadap aku gitu, kayak mereka juga bilang actingnya bagus apa semua kayak gitu sih. Mereka nggak, selama ini sih mereka belum bilang kayak, oh Lorenzo main sinetron karena Gino, dapat link dari Gino, dompleng nama Giorgino Abraham ketenarannya gitu, enggak sih. Kesempatan nggak bisa datang beberapa kali. Kamu dapat kesempatan ya udah, kamu coba. Banyak anak yang pengen ada di posisi kamu, tapi kamu udah ada wadahnya, udah dapat sinetron yang bisa peran kamu bisa diterima di sini. Ya udah, manfaatin aja dulu. Lorenzo tak hadir begitu saja. Ia melewati semua proses dari titik terbawah. Bahkan di sinetron Rahmat Cinta, Lorenzo juga melalui proses casting sebelum mendapat peran Enzo. Dan dengan pembuktian bahwa Lorenzo berhasil melakoni perannya dengan baik, tidakkah Giorgino merasa tersaingi dengan kehadiran adiknya? Nggak ada persaingan sih. Aku saling mendukung, apalagi adik aku sendiri gitu. Malah justru doa aku buat dia, semoga dia bisa sukses, melebihi kakaknya. Pokoknya aku doain yang terbaik untuk keluarga, nomor satu lah buat aku. Jadi aku nggak pernah bersaing. Keluarga aku, apalagi papa mama gitu, mereka support sih. Gino juga support. Mereka support sih, maksudnya kayak apapun yang aku mau ngelakuin, mereka selalu support. Mereka nggak kayak hold back aku, nggak kayak, oh jangan syuting, jangan apa, jangan kayak gitu. Mereka cukup support. Kita selalu bareng, soalnya kita juga ada hobi yang sama, kayak main bola. Dari kecil kita selalu suka main bola, terus main DJ kita juga suka, terus aliran lagu, musik genrenya kita juga sama-sama suka, kayak gitu-gitu sih. Jangan lupa untuk pemirsa ya. Iya. Jangan lupa nonton apa? Rahmat Cinta. Jam 21.30 hanya di SCTV. Jelang persalinan anak kedua, seperti apa saat Titi Kamal berburu baju calon buah hati serta membelikan baju untuk Juna anak pertamanya? Benarkah Dea Anissa telah menambatkan hati pada seorang pengusaha muda pasca putus cinta dari pria asal Kolombia? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.